Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di YouTube channel Bu Novi Rahmawati. Jangan lupa di like, komen, share, dan di subscribe. Oke, kita sudah kembali lagi belajar. Di tahun ajaran baru ini semoga virus corona cepat berlalu ya, sehingga kita bisa melakukan tatap muka. Oke, bersama Bu Novi kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia itu menyenangkan? Karena dengan belajar bahasa Indonesia kita akan bisa bercerita, berpuisi, berpantun. Lalu kalian itu bisa pandai menulis, berbicara, bisa bermain peran juga loh. Nah, kalian sudah siap belajar bahasa dengan Bu Novi? Oke, jika sudah siap, mari kita mulai saja. Mari kita mulai belajar bahasa Indonesia. Belajar dari rumah bersama Ibu Novi. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai di slide yang kedua. Kita akan mempelajari tentang laporan percobaan di bab yang pertama, tentunya di kelas 9. Nah, kompetensi dasar yang akan dicapai pada bab ini yaitu 3.1, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan. Nah, sedangkan kompetensi keterampilan 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Oke, nah sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks laporan percobaan. 1. Membangun pemahaman, menyusun laporan percobaan. Yang kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Sudah siap belum anak-anak? Oke, sekarang kita mulai saja. Nah, apa sih laporan itu? Nah, di kelas 7 kalian juga pernah loh belajar tentang laporan. Betul ya? Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi informasi berupa laporan percobaan. Nah, laporan itu adalah sebuah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Nah, sekarang kita bandingkan nih. Menurut kalian, teks yang akan kita baca ini termasuk ke dalam teks laporan bukan? Oke? Nah, agar lebih jelasnya lagi, yuk kita baca ketiga teks berikut. Cekidot. Nah, oke anak-anak, sekarang kita mulai baca ya teksnya. Kita akan bandingkan ketiga buah teks ini. Oke, apakah teks ini itu berbentuk laporan bukan? Sekarang kita mulai dari teks yang pertama. Nah, di sini tuh bercerita tentang sepeda ontel. Bahwa sepeda ontel ini katanya berbentuk besi, pipa, seperti pipa gitu ya. Tempat duduknya tuh berwarna hitam. Lalu di sana ban sepedanya juga memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran bannya juga kecil, hanya 18 inci, menggunakan rem tangan depan, belakang, dan besi bukan kabel, katanya seperti itu. Dan jika berbunyi itu bunyinya kring kring kring. Nah, seperti itu yang pertama. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Ingat-ingat ya. Nah, yang kedua di sini itu berupa fixed gear, seperti gigi gitu ya pada sepeda juga. Ini ketiga teks ini membahas tentang sepeda anak-anak. Katanya di sana gear itu menggerakkan sebuah sepeda, ya kan? Gear ini merupakan bagian yang disebut dengan drivetrain. Nah, ini membahas tentang apa itu drivetrain. Drivetrain itu merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda. Nah, jadi di sini juga pada teks yang kedua juga ini membahas tentang sepeda, tetapi yang dibahasnya lebih rinci kepada gear sepeda saja. Oke, lanjut ke teks yang ketiga. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 70-an itu adalah jenis ontel. Nah, pada teks yang ketiga juga membahas tentang sepeda ontel ya. Yuk kita baca lagi yuk. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah lantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah. Nah, ini juga sama ya, membahas tentang sepeda ontel, dan ini juga dijelaskan tentang sejarah sepeda ontel juga, laku di pasaran Indonesia, kemudian buatannya juga merek-merek yang dari luar negeri. Nah, sekarang kalian udah punya gambaran belum nih tentang
ketiga teks tersebut. Sekarang mari kita jawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan pertama, dapatkah kamu melihat ketiga perbedaan teks tersebut? Ayo, tahu tidak apa perbedaannya? Oke, nanti jawab sama-sama ya. Nah, anak-anak, manakah teks yang termasuk laporan? Apakah teks 1, 2, atau 3? Ingat ya tadi ya pengertian laporan itu apa? Oke, yang ketiga, manakah teks yang termasuk eksplanasi? Dan yang keempat, manakah teks yang termasuk deskripsi? Dan yang terakhir, adakah istilah lain di daerah kamu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Nah, oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Oke, sebelum Ibu yang jawab, kamu berpikir dulu ya. Yuk kita berpikir. Ketiga teks tersebut termasuk ke dalam teks laporan, eksplanasi, dan deskripsi. Nah, sepintas terlihat mirip. Namun, jika diperhatikan secara saksama, ketiga teks memiliki perbedaan yang jelas. Hal yang harus diingat, dalam kegiatan menulis, semua yang kamu pelajari secara terpisah-pisah dapat digunakan secara khusus sesuai jenis teks yang dibuat atau penggabungan berbagai jenis teks karena mencakup banyak informasi yang diungkapkan. Nah, jadi pada teks 1 itu berupa teks laporan. Oke. Nah, sekarang di sana ada laporan praktikum. Silakan kalian baca terlebih dahulu, lalu jawab pertanyaannya ya. Nah, pasti sudah dibaca ya teksnya. Nah, sekarang dari laporan praktikum berupa jaringan silem, kalian tulis ya strukturnya apa saja. Nah, setelah kalian menuliskan strukturnya, sekarang kamu tulis pula alat dan bahan. Nah, alat bahan apa saja yang diperlukan tinggal kamu catat. Baik anak-anak, pembelajaran kita Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam literasi.